Selamat datang di ruang katekese milenial. Dalam tradisi Gereja Katolik, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Hari Raya Pentakosta. Pada hari raya ini, gereja mengajak kita mensyukuri sekaligus merayakan misteri iman. Misteri akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pengen tahu kelanjutannya? Cekidot! Misteri Tritunggal Maha Kudus merupakan doktrin dasar iman Kristiani yang penting. Doktrin iman ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu satu dengan tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doktrin iman ini diucapkan oleh Konsili Nikea dan Konstantinopel. Perayaan Minggu Tritunggal sendiri sudah dirayakan sejak sekitar abad ke-10. Di mana pada saat itu perayaan ini masih dirayakan oleh sebagian gereja di Eropa Utara. Baru pada sekitar tahun 1334, Paus Yohanes 22 meminta perayaan Hari Minggu Tritunggal Maha Kudus ini dirayakan oleh seluruh gereja pada minggu pertama setelah Pentakosta. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah suatu misteri terbesar di dalam hidup iman kita. Doktrin iman ini memang tidak mudah untuk dijelaskan dan diterima dalam keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia. Namun, itu bukan alasan untuk merasa tidak perlu memahami doktrin iman ini. Lantas, apa yang dapat kita refleksikan dari perayaan ini? Melalui perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, gereja mengajak segenap umat beriman menyadari bahwa hidup ini adalah bukti dari penyelenggaraan ilahi, yakni Bapa sebagai pencipta atau yang menciptakan segala sesuatu, Putra atau Kristus yang menebus manusia, dan Roh Kudus yang menuntun dan memelihara. Kelihatannya abstrak, kita tidak mampu menginderainya, melainkan hanya menerimanya dalam iman kepercayaan kita. Terlebih dahulu, marilah kita melihat panorama atau gambaran ketiga pribadi Allah atau yang disebut Tritunggal, mulai dari Perjanjian Lama. Salah satu teks yang bisa kita lihat dari Perjanjian Lama adalah Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 15. Dalam teks itu ditampilkan gambaran ketiga orang yang berkunjung ke kemah Abraham di Mamre. Dalam Perjanjian Baru, ketiga pribadi itu pertama-tama ditampilkan dalam pembukaan Injil Yohanes. Bunyinya demikian: pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes bab 1 ayat 1. Pribadi ketiga ditampilkan lewat pribadi yang kedua ketika mengalami kenaikan ke surga. Injil Yohanes kembali lagi menampilkan drama itu, bahwa ketika Yesus kembali kepada Bapa, Yesus menjanjikan kepada manusia untuk memberikan seorang penolong yang akan menyertai manusia sampai selama-lamanya. Penolong yang lain adalah Roh Kebenaran atau yang disebut Parakletus. Tentu saja Roh Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberikan kehidupan kepada manusia dan gereja, sehingga daripadanya gereja bertumbuh dan berkembang hingga dewasa ini.
Pertama, Bapa adalah pribadi yang memiliki peran sebagai pencipta segala sesuatu. Santo Thomas Aquinas mengatakan dalam ajarannya bahwa Allah memiliki peran sebagai motor immobilis, artinya penggerak yang tidak digerakkan oleh yang lain, tetapi ia adalah penggerak bagi yang lain. Kedua, Putra memiliki peran turun ke dunia menjadi sama seperti manusia untuk menebus dosa manusia dan sekaligus agar membuktikan eksistensi dirinya sebagai anak Allah. Karl Rahner membicarakan peran dari Putra ini yang disebut sebagai Kristen anonim. Artinya, ketika Yesus Kristus itu mati di kayu salib sebagai konsekuensi dosa, Kristus sekaligus menebus dosa seluruh umat manusia secara universal, baik itu umat Kristiani maupun umat manusia lain atau yang beragama lain yang ada di dunia ini. Ketiga, Roh Kudus memiliki peran meneruskan serta menanggapi semua karya yang telah ditinggalkan oleh Putra, yaitu Yesus. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa selalu ada bersama dengan gereja lewat para rasul. Semua karya keselamatan yang diberikan Allah itu akan senantiasa diteruskan dengan semangat yang dituntun dan diterangi dengan kuasa Roh Kudus itu. Sebenarnya kita merayakan iman yang luar biasa dalam kehidupan kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana semangat Tritunggal ini kita konkretkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, tergambarkan dalam kehidupan keluarga, sebagaimana ayah berperan sebagai seorang bapak rumah tangga yang harus menyayangi istri dan anak-anaknya. Begitu pula istri, sayang kepada suami dan anak-anaknya. Lalu anak sayang serta taat kepada orang tuanya. Ketiga relasi ini menggambarkan sebuah keindahan kehidupan dalam sebuah keluarga. Keindahan itu disebut sebagai ikatan cinta yang tumbuh dalam keluarga. Maka, gambaran ketiga pribadi Tritunggal yang ditunjukkan di atas juga membicarakan pola relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi ini tak pernah putus di antaranya. Ketiganya memiliki visi misi yang sama, adalah untuk meneruskan karya keselamatan Allah dan membangun kerajaannya di tengah dunia ini. Sekian katekese milenial kali ini, sampai jumpa di episode lainnya ya. See you!